Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk mempelajari ajaran Islam, memahami, menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan. Mari kita manfaatkan sisa umur yang tinggal sedikit lagi sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia ini. Kita manfaatkan untuk bertobat, kemudian kita isi dengan amal soleh. Mudah-mudahan kita tinggalkan dunia ini dalam keadaan kita muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin hadirat saudaraku seiman rahimakumullah, untuk mengingatkan diri saya dan kita semua, jangan lupa sekarang bulan Muharram, kita diberi teladan oleh kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh sahabatnya, di mana nanti pada tanggal 10 Muharram disebut Asyura, ya, tanggal ke-10. Dan Nabi puasa karena dia sampai di Madinah melihat orang Yahudi puasa. Dia tanya, kenapa kalian puasa? Oh, kami puasa karena di bulan inilah Nabi Musa, ya, terlepas dari, ya, kejaran Firaun dan bala tenteranya. Ya. Karena Nabi, oh kalau begitu kami lebih berhak ini. Karena Nabi itu, kata Rasulullah, kan bersaudara. Para Nabi itu bersaudara. Jadi Nabi puasa. Tapi beliau pernah mengatakan, tahun besok saya mau tambah dengan 9 katanya. Supaya apa? Supaya tidak menyerupai. Takut nanti man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum itu. Jadi Nabi tak sempat sampai tahun berikutnya beliau wafat. Nah, maka itu termasuklah sunnah beliau, ya, bahwa kita dianjurkan puasa di 10 Muharram, tapi sandingkan dengan Tasu'ah 9-nya, ya, itu. Jadi dengan 9. Cuma masalahnya sekarang ini ada 2 nih. Kalau pemerintah penanggalan kalender hari Selasa 1 Muharram. Tapi kalau NU neropong katanya hari Rabu, ya, anak bulan itu nampak hari Rabu. Jadi gimana caranya? Terserahlah, ikut aja lah. Sama juga Idul Fitri kemarin, ya, kita sering beda. Sekarang siapa yang ikut 1 Muharramnya hari Selasa, berarti Tasu'anya hari Rabu, Asyuranya hari Kamis. Tapi kalau ngikut NU yang neropong katanya nampak anak bulan itu di bulan hari Rabu, ya, tanggal 1 Muharramnya, ya berarti Tasu'anya hari Kamis, ya, Asyuranya hari Jumat. Nah, baguslah itu. So ada pula hadis mengatakan jangan tersendiri hari Jumat. Jadi kalau kita puasa hari Jumat jangan tersendiri, sandingkan kalau tidak dengan Kamis dengan Sabtu. Oh, gitu. Nah, kebetulan besok kalau yang ngambil Rabu itu hari Kamis, ya udah, Asyuranya hari Jumat. Nah, mari kita sama-sama berpuasa, ya. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Nabi lewat sabdanya kita dapat. Pokoknya pahalanya besar gitu aja lah, ya. Ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah ada apa dengan Muharram ini. Nah, gitu. Ini yang tidak kalah pentingnya. Di mana pelajaran apa yang dapat kita ambil untuk kita bisa sukses pula. Nah, ini masalahnya. Karena kita ini kan mau sukses nih, mau maju. Maka diantaranya adalah
peristiwa di bulan Muharram ini pertama diterimanya tobat Nabi Adam. Ya, Nabi Adam. Jadi beliau beberapa tahun menangis membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini bagus dibaca ini. Sambil nyetir pun tidak masalah, sambil nyusun-nyusun barang bapak di toko baca tidak masalah. Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak ampuni kami dan kasihani kami, ya kami merugilah. Jadi kita hayati Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka diterima tobatnya. Nah, apa pelajaran di sini? Begini. Maaf. Dulu yang menjadi khalifah di muka bumi ini jin. Makanya dalam Quran banyak kita temui ayat ketika kata jin didekatkan dengan kata insan, itu selalu didahulukan jin. Ya, kecuali satu ketika Allah menginformasikan bahwa musuh-musuh Nabi itu setan. Nah, setan itu terdiri dari ins dan jin. Nah, itu baru manusia didahulukan, itu jin. Tapi kalau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah dan yang lain, itu selalu jin didahulukan. Rupanya yang jadi khalifah, pemimpin memakmurkan bumi ini dulu itu jin. Ajarannya sama. Dan kita tidak boleh merusak, tidak boleh numpahkan darah, ya, harus beribadah kepada Allah. Ya udah. Dan malah jin itu kan ikut dengan Nabi, sholat, macam baca Quran. Ya. Kalau dulu kan tentu tidak ada Quran waktu itu, ya belum Quran, tapi wahyu Allah lah, gitu. Tapi diingatkan berulang kali, melanggar oleh Allah. Waktu itu iblis belum bernama iblis, namanya Haris. Kemudian Azazil, ada dua namanya, Haris dan Azazil. Haris itu artinya penjaga, karena dia penjaga surga. Dia bebas masuk surga. Makanya ketika diusir dia bisa pula masuk surga, karena dia tahu sudut-sudut surga itu cara masuk, tahu dia semua. Ya. Kemudian Azazil dia bosnya malaikat. Ibadah si Haris ini, si Azazil ini, sebelum jadi iblis, itu melebihi ibadahnya malaikat. Ya. Makanya dia top. Nah, Allah perintahkan kepada dia dan pasukan malaikat untuk menghancurkan seluruh jin yang durhaka kepada Allah. Ya, kira-kira nanti seperti umat Nabi Nuh lah begitu. Ya, hancurkan semua, tinggalkan yang baik-baik. Nah, yang baik itu ada perjanjian. Dia harus berada di lautan dan di hutan belantara. Ini untuk dicatat, jin-jin itu tempatnya di lautan dan di hutan belantara. Karena itu saya memanggil diri saya, kita semua tidak usah panggil-panggil lagi dia ke kota ini, ke desa-desa kita. Maksudnya gimana ini? Ya makanya jauhi sihir, dukun-dukun. Karena sihir itu pasti pakai dia. Ya, kalau dipanggil ya datang ya, dia tempatnya sana tuh. Jadi kalau kita pergi ke tempat-tempat yang seperti itu, lautan macam, makanya kita diajar mengucapkan salam, salamnya tahayat kita. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu, ucapan itu. Ya. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Nah, setelah jin dimusnahkan yang kafir-kafir, tinggal yang soleh dan solehat, ya. Maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk mengambil tanah, ya, di muka bumi ini. Kemudian singkatnya diserahkan kepada Allah. Allah bentuk tanah tadi, ya, itulah tubuh Adam. Ya, itu tubuh Adam. Nah, kemudian belum ditiupkan. Allah panggil malaikat, di dalamnya juga ada Haris. Nah, makanya kalimatnya malaikat disebut. Tapi pengecualiannya kok iblis nanti. Nah, begini ceritanya tuh. Si Haris tadi, Azazil yang bakal jadi iblis ini kan bos. Ya, pemimpin lah gitu. Jadi kalau disebut rakyat Indonesia, nah itu Prabowo pasti masuk tuh. Tapi kalau disebut Presiden Indonesia, rakyat tidak masuk.
Paham? Jadi kenapa disebut ketika kami perintahkan malaikat sujud. Nah, malaikat sujud itu semua berarti masuklah bosnya. Ya. Maka Allah bilang, saya mau jadikan, bukan ciptakan. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku mau jadikan di muka bumi itu khalifah. Barangnya sudah ada yang sudah diciptakannya dengan tangannya sendiri dibentuk roh. Ya. Itu maksudnya pengganti dari khalifah, itu artinya pengganti di samping penguasa artinya. Nah, pengganti jin tadi, ya. Apa kata malaikat? Akankah engkau jadikan di muka bumi itu makhluk? Nah, ini diterjemahkan orang dibuat, orangnya belum ada, manusia belum ada waktu itu. Baru subuh, roh belum ditiupkan. Nah makanya ada ayat mengatakan kalian dulu manusia itu ada satu saat tidak bisa disebut. Ya, tidak punya nama, roh tersendiri, jasad tersendiri. Nah, maka diartikan situ, akankah engkau ciptakan di muka bumi lagi makhluk yang akan menumpahkan darah dan bikin kerusakan? Padahal kami kan bertasbih mensucikan engkau. Nah, dari mana malaikat tahu? Pengalaman memusnahkan tadi, bukan dia mereka rekayasa, enggak, karena dia yang memusnahkan yang jahat-jahat itu. Jadi katanya ya cukup kami aja lah. Kan butuh tasbih, ya, berzikir maksudnya, ya. Jawab Allah, enggak bisa, aku lebih tahu. Maksudnya apa? Karena yang akan menjadi khalifah di muka bumi, yang akan menjadi pemimpin di muka bumi, yang akan memakmurkan bumi ini aman, damai, kebaikan, itu orang yang antara zikir dan fikirnya seiring, antara iman dan ilmunya seiring. Nah itu kelemahan malaikat ini itu di ilmu, zikirnya mantap, maka Allah uji. Nah ini hebatnya, Allah uji. Hei malaikat, coba beritahu kepada saya ini. Malaikat tidak tahu, panggil Adam, hai Adam, coba kau terangkan ini. Diterangkannya, diterang semua. Maka barulah malaikat sadar bahwa kelemahannya di ilmu, dipikir. Ya, ulul albab itu zikir, fikir, dipikir. Dia malaikat diajar la ilma lana illa ma'allamtana. Diajarkan ilmu tapi tidak bisa mengembangkan ilmu. Sementara yang berhak jadi khalifah itu dikasih ilmu, dia bisa mengembangkan. Itu manusia. Sedangkan iblis ada pula keinginan jadi khalifah. Ketika disuruh dia sujud nggak mau engkar. Coba tengok ini iblis. Iblis disuruh sujud nggak mau. Berulang-ulang Allah katakan, kenapa kau tidak mau? Oh, diurainya. Ini tengok ilmunya hebat nih. Tanah itu diurainya. Dia dari tin, tanah, saya dari api. Diulang oleh Allah. Iblis, kau tahu tidak bahwa ini aku ciptakan dengan tanganku? Apa katanya? Allah, aku takkan pernah sujud kepada yang engkau ciptakan dengan tanganmu sendiri, yang dia tanah liat, busuk, min salsalim min hama'in masnun. Diurainya tanah itu. Artinya apa? Ilmu iblis ini tidak tanggung-tanggung, mantap ilmunya. Tapi di zikir dia kena, di iman dia kena, karena sombong sudah bersemi di dirinya. Maka kata Allah, kau tidak berhak. Coba kau coba Adam tuh, kau godalah dia. Goda, salah Adam. Sama kan dengan iblis? Iblis salah karena perintah, Adam salah karena larangan. Coba kau tengok nanti. Mantap enggak zikirnya Adam itu? Apakah dia seperti kamu? Semakin menzolimi, semakin tidak mau tunduk. Sekali Adam bersalah, kata Allah, keluar kau bersalah. Maka tobat dia, sejak itu tidak pernah bersalah lagi. Maka intinya dari cerita ini, riwayat ini adalah yang akan bisa memakmurkan dunia ini, bumi ini, orang yang zikirnya mantap, pikirnya mantap. Atau bahasa lain, imannya mantap, ilmunya mantap. Maka Allah mengangkat orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dari peristiwa ini kita menangkap
dari peristiwa Adam tadi keluar hadis Nabi, kullu bani Adam al-khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh keturunan Adam pasti ada salah. Sebaik-baik orang bersalah yang mau bertobat. Jadi begitu, ya. Jadi intinya apa? Selama di dunia ini manusia tidak mau berzikir dan berpikir, maka susah dia akan memakmurkan dunia ini. Ya. Saya ulang, susah dia akan memakmurkan, mengamankan, membuat kehidupan ini damai. Nah, itu kita ambil dari riwayat di bulan Muharram di mana Adam diterima tobatnya oleh Allah, ya. Kemudian rupanya itu peristiwa suksesi. Nah, kalau mau diajak bahasa tinggi, Allah pertama melakukan suksesi, pergantian kepemimpinan. Siapa yang berhak memimpin itu? Orang yang zikirnya mantap, pikirnya mantap. Itu ulul albab. Imannya mantap, ilmunya mantap. Nah, itulah nanti terakhir dibuktikan dengan hijrah ini oleh Muhammad SAW berdiri Madinah. Kenapa Madinah bisa berdiri? Karena yang mendirikannya Muhammad SAW dan sahabatnya, zikirnya mantap, fikirnya mantap, imannya mantap, ilmunya mantap. Kenapa Indonesia hari ini seperti ini? Karena banyak yang jadi iblis. Yang duduk di atas-atas itu banyak jadi iblis tuh. Ya. Jadi kalau mau Indonesia ini jadi masyarakat madani, pilihlah pemimpin-pemimpin ya yang zikirnya mantap, pikirnya mantap, imannya mantap, ilmunya mantap. Nah, kunci dari ini sebenarnya adalah pendidikan. Kunci ini pendidikan. Hari ini pendidikan sudah dibuat dikotomi. Diceraikan antara Iqra dengan Bismi Rabbik. Iqra tersendiri di Indonesia namanya ilmu umum. Bismi Rabbik tersendiri di Indonesia namanya ilmu agama. Hancur-hancuran semua. Karena itu tugas kita yang hidup sekarang, kalau mau generasi ini nanti menjadi generasi emas, bisa mendirikan masyarakat madani, mari kita rombak sistem pendidikan. Kita buat sistem pendidikan yang terintegrasi. Guru kimia langsung memantapkan iman, guru biologi langsung memantapkan iman, guru ya astronomi ya langsung memantapkan iman dan lain sebagainya. Bisa. Dan itulah ilmuwan-ilmuwan Islam dulu. Ibnu Sina hafal Quran 30 juz, Al-Farabi hafal Quran 30 juz, Al-Ghazali apalagi. Itu yang ilmu-ilmu umum itu, penemu-penemu itu. Karena itu mari kita bersepakat membentuk generasi muda sekarang ini yang kecil-kecil, kita rombak sistem pendidikan, yang kaya tolong bantu, penguasa tolong beri izin, yang ilmuwan tolong rancang. Insya Allah 20 tahun ke depan kita akan merasakan enaknya hidup dalam masyarakat madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.